Bayangin suatu hari, kamu pergi ke ATM, tapi nggak ada lagi uang yang bisa ditarik. Bukan karena saldo kamu nol, tapi karena uang tunai udah nggak berlaku lagi. Nggak cuma itu, nilai uang kamu turun drastis, dan semua orang mulai beli emas. Yap, ini bukan adegan film, tapi bisa jadi arah nyata dunia sekarang. Dan semuanya berawal dari satu kelompok, Bridge. Bridge adalah singkatan dari 5 negara dengan ekonomi berkembang yang besar dan berpengaruh, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Tapi sejak 2024 dan kini 2025, mereka telah berkembang menjadi Bridge Plus, berisi 11 anggota. Ada Iran, Arab Saudi, Ethiopia, Mesir, Uni Arab, dan yang terbaru Indonesia. Mereka membentuk kerjasama ekonomi, politik, dan strategis untuk saling mendukung dan menciptakan keseimbangan terhadap dominasi negara-negara barat, khususnya negara-negara G7 seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tujuan utama Bridge yaitu menyeimbangkan kekuatan global agar negara berkembang juga punya suara di panggung dunia, menciptakan kerjasama ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan pembangunan, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Contohnya, mereka bahas sistem pembayaran sendiri, serta membangun alternatif lembaga barat seperti IMF dan Bank Dunia. Mereka sudah membuat New Development Bank atau INDB pada tahun 2014. Bank ini mirip kayak versi IMF-nya Bridge. Tujuannya untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara Bridge dan negara berkembang lainnya. Mereka juga membuat sistem cadangan mata uang sendiri sebagai langkah darurat kalau krisis moneter melanda. Dan setiap tahun, para pemimpin Bridge ngumpul dan ngebahas isu global, ekonomi, krisis, teknologi, dan politik. Kenapa Bridge ini sangat penting? Karena negara-negara Bridge mewakili lebih dari 40% populasi dunia. Dan mereka menghasilkan sekitar 25-30% dari PDB global. Dan mereka juga punya pengaruh geopolitik yang makin besar. Mereka ingin mulai perdagangan antara negara Bridge pakai mata uang lokal bukan dolar. Ini strategi buat lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada sistem keuangan barat. Jadi guys, Bridge bukan organisasi yang melawan barat, tapi lebih ke arah menyeimbangkan dominasi barat. Mereka ingin dunia yang lebih multipolar, artinya bukan cuma Amerika Serikat yang punya suara dominan. Terus, apa hubungannya dengan orang-orang yang saat ini ramai banget menukar uang tunai dengan emas? Bahkan, ada beberapa isu mengatakan bahwa tidak ada lagi sistem uang tunai atau digital. Jadi gini, pertama adalah karena Bridge mendorong dedolarisasi. Banyak negara anggota Bridge, terutama Rusia dan China, sudah mulai mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Mereka beralih ke mata uang lokal. Misalnya, perdagangan antara Rusia dan China pakai yuan dan rubel. Bahkan, mulai membahas mata uang baru bersama yang bisa didukung emas. Ini bikin banyak orang, terutama investor dan analisis ekonomi, merasa uang flat atau uang kertas ini makin rentan, karena sistem global yang selama ini digerakkan dolar mulai goyah. Yang kedua, karena emas sebagai aset aman ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, kayak inflasi, perang, ketegangan geopolitik, atau pelemahan mata uang, emas jadi pilihan favorit. Kenapa? Karena nggak bisa dicetak seenaknya kayak uang kertas, nilainya stabil dari zaman dulu dan dianggap sebagai penyimpan nilai yang paling aman. Banyak orang mulai tukar uang tunai yang makin turun nilainya karena inflasi. Jadi, emas untuk jaga-jaga jangka panjang. Kenapa ada isu uang tunai atau digital akan hilang? Yang pertama karena transisi ke sistem keuangan baru. Bridge dan beberapa negara non-barat lagi gencar bahas sistem keuangan alternatif. Ada beberapa ide mereka seperti sistem barter modern antar negara, pakai mata uang digital berbasis emas, dan sistem transfer antar bank tanpa SWIFT yang dikuasai barat. Di sisi lain, kekhawatiran akan riset global. Ada teori dan kekhawatiran bahwa dunia akan masuk era riset finansial, di mana uang kertas tak bernilai lagi. Semua transaksi digital atau pakai aset real seperti emas, kripto, atau komoditas. Bank sentral mulai memperkenalkan CBDC atau Central Bank Digital Currency alias mata uang digital resmi negara. Isu-isu ini bikin banyak orang panik dan mulai konversi aset mereka ke emas sebagai benteng terakhir. Tapi tenang aja,
Belum ada keputusan resmi dari Bridge bahwa mereka akan hilangkan uang tunai atau semua sistem digital. Tapi arah kebijakan mereka memang mendorong dunia lebih ke sistem keuangan multipolar dan berbasis aset real seperti emas. Jadi isu ini memang bikin banyak orang bersiap-siap, bukan cuma ketakutan tanpa dasar. Apakah ini akan berdampak pada krisis ekonomi? Jawabannya ya, bisa berdampak besar. Tapi mari kita pahami dengan runtut. Pertama, perubahan sistem global yaitu guncangan ekonomi. Saat negara-negara besar seperti Bridge mulai meninggalkan dolar dan mendorong sistem ekonomi baru, negara-negara lain yang bergantung pada dolar bisa kelabakan. Investor bisa panik dan tarik dana mereka. Nilai tukar bisa bergejolak. Harga kebutuhan pokok bisa naik karena biaya impor terganggu. Negara berkembang bisa kena efek domino. Jadi, potensi krisis ekonomi itu nyata, tapi belum tentu seketika atau total ambruk. Yang kedua, krisis bukan hal baru. Tapi, jika kalian amati, setiap 10-20 tahun, dunia selalu mengalami krisis ekonomi. Tahun 1998, krisis moneter Asia. Tahun 2008, krisis perumahan Amerika. Dan tahun 2020 kemarin, krisis COVID-19 global yang kita semua rasakan. Apakah ini akhir dari dunia? Jawabannya tidak. Tapi ini bisa jadi akhir dari dunia lama atau sistem lama. Bukan kiamat fisik, tapi transformasi besar yang sedang terjadi sekarang lebih mirip pergantian zaman. Dulu kita pakai emas, lalu uang kertas. Sekarang menuju digital dan aset real, emas dan kripto. Dunia yang dulu dikuasai Barat, sekarang mulai seimbang ke arah timur, mulai dari Asia, Bridge, dan Global South. Ini gak otomatis buruk, tapi menakutkan karena banyak hal berubah cepat. Sistem lama runtuh, yang gak siap bisa tertinggal. Akhir dunia hanya jika kita pasrah. Kalau kita cuma nonton dan gak siap, ya bisa jadi hidup makin berat. Tapi kalau kita belajar soal uang, investasi, dan ekonomi, serta jaga nilai aset kita seperti emas, properti, dan lain-lain, siap beradaptasi dengan perubahan teknologi, maka justru ini bisa jadi awal baru yang lebih baik dan mandiri. Nggak usah panik, tapi jangan juga cuek. Yang penting kita sadar bahwa dunia sedang berubah. Sistem ekonomi lama bisa digantikan, tapi krisis bukan akhir dari segalanya, malah bisa jadi peluang buat bangkit.